Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Amos pasal 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah dan ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras sehingga ambang-ambang bergoncang. Runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak Gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memagut mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang dan semua penduduknya berkabung dan seluruhnya naik seperti sungai Nil dan surut seperti sungai Mesir yang mendirikan anjungnya di langit dan mendasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi. Tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku, yang mengatakan, malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Demikian. Ya, terima kasih Bu Sarma. Silakan dilanjutkan Ibu Cinta dari Kisah Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 21, nanti Ibu Mbak Nomi 22 sampai 34, kemudian diteruskan ayat 35 sampai 41 Ibu Rima. Silakan Ibu Cinta. Ya, baik Pak Ginjul. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 21. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia
dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semua ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu, aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat.
Demikian. Saya lanjutkan. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dan dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang ditulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antioquia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas, yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Ayat 35. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Sarma, Ibu Cinta, Mbak Naomi, Bu Rima, Pak Yuda. Firman Tuhan pagi ini datang kepada kita dengan judul Sukot Israel versus Hamas. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menantikan Tuhan dengan setia, saudara ya. Dengan hati yang tulus, hati yang penuh dengan kerinduan amat sangat tentang kebenaran Tuhan, saudara. Masalahnya hari-hari ini banyak sekali orang ya yang sudah keracunan, ya, keracunan bisnis gereja, saudara ya. Serius, saudara ya, bisnis agama.
Bisnis agama adalah bisnis yang amat bisnis. Agama adalah bisnis yang paling tua di seluruh dunia, saudara. Bisnisnya, saya nggak bercerita agamanya. Tapi setua agama itu sendiri, saudara ya. Kemarin kita sudah belajar tentang Kain. Mengapa? Bahwa ketika Kain membunuh Habil, itu gara-gara agama, saudara. Pembunuhan gara-gara agama. Ya. Dan itu adalah sebuah bisnis agama. Ada kepentingan bisnis, tidak selalu uang rupiah, ya, uang mata uang, tetapi berupa kepentingan di situ, saudara. Ada urusan pengaruh politik, ya, ada janji keturunan, penguasaan wilayah, itu semua ada di agama, saudara ya. Jadi kalau kita merenungkan ya perang Israel melawan Hamas ini ya di dalam seminggu ini ya, saya melihatnya dengan amat sangat jelas sekali, saudara. Itu gamblang sekali, saudara ya. Sebetulnya gamblang sekali bahwa itu adalah sebuah bisnis agama, saudara ya. Bukan perang agama, beda ya, saudara ya. Tetapi Hamas menjadikannya perang agama, saudara. Nanti akan saya upload ya, sedang saya compile ya, betapa seruan-seruan jihad itu diambil dari hadis dan Quran, saudara. Seruan jihadnya dari si Hamas ini ya. Hamas ini menjadikan perang ini menjadi perang agama, saudara. Sementara Fatah, PLO, Yasser Arafat, enggak, saudara. Karena isinya Yasser Arafat juga Kristen ya, orang Lebanon. Dan Israel juga tidak menjadikannya bisnis agama, saudara. Karena ini kaitannya adalah kaitan sebuah tanah atau tempat mereka hidup, saudara. Yang mereka berharap bisa hidup bersama-sama. Itu digarisbawahi, saudara ya. Bisa hidup bersama-sama, saudara. Jadi, selama saya di Israel, saya belajar, saudara ya, bahwa orang-orang Yahudi ini sebenarnya bisa hidup bersama-sama. Buktinya apa, saudara? Saudara tahu LGBT, mereka bisa hidup dengan tenang di Israel, saudara. Ya, serius. Di Indonesia, banci diubur-ubur, saudara, dilemparin pakai batu, kan? Ya kan, kalau ada banci yang pakai batu, saudara, dibully ya. Kalau di Israel nggak boleh, saudara. Kamu, maaf kata ya, salah satu profesor saya, anaknya LGBT, saudara. Kami diundang ke rumahnya ya, dia tenang-tenang saja, saudara. Dia rabai juga loh, tapi bukan rabai yang ortodoks, bukan ya, bukan yang ultra ortodoks. Dia hanya rabai biasa, rabai liberal begitu ya. Dia juga baca sekolah teologi di sekolah teologi Kristen ya, kalau nggak salah di Jerman. Di Amerika ya, bukan di Jerman, tapi dia bisa bahasa Jerman. Jadi ngomong sama saya pakai bahasa Jerman, saudara ya. Kadang-kadang saya di Jermannya soalnya bisa dengar, tapi buat ngomong terbata-bata, saudara ya. Baca nulis saya lancar, ngomong yaitu karena harus di-recall dulu. Tetapi orang ini luar biasa, saudara ya. Dia berbesar hati, dia punya anak LGBT. Ya, saya nggak berani nanya, karena saya juga baru kenal, baru sekali 2 kali ke rumahnya, saudara ya. Tapi pede dia mengenalkan anaknya, saudara ya. Anak yang ceweknya, dia punya anak 2 cewek cantik, saudara ya. Oh, sudah menikah dua-duanya, ITF semua. Ketemunya di ITF semua, ketemunya, saudara ya. Dia sudah selesai, wajib militer, udah punya anak dua-duanya. Ini anak yang ketiga, LGBT, saudara, cowok LGBT, saudara ya. Bisa hidup dengan tenang, saudara. Anda kebayang, saudara, bagaimana orang-orang Yahudi ini bisa hidup berdampingan bersama dengan orang-orang lain, saudara. Karena mereka sudah terbiasa dari masa ke masa hidup bersama dengan orang lain. Dan mereka terbiasa menjadi minoritas, saudara. Ya, mereka terbiasa menjadi minoritas. Dan mereka berdamai, saudara, dengan minoritas itu. Menarik ya. Selama 2000 tahun, orang Yahudi ini kemudian tiba-tiba menjadi minoritas. Dan ketika mereka menjadi minoritas, mereka berdamai. Secara umum. Ada yang enggak, ya dasarnya memang orang rese di seluruh dunia itu selalu ada orang rese, itu ada, saudara ya. Tapi secara umum, hukum negara dan kulturnya itu bisa menerima. Ada 1-2 yang rese ya. Saya kebetulan belum pernah ketemu yang rese. Cuman kalau ngeliat di video-video itu kok ya rese ya.
Tapi kalau saudara jangan heran ya, kenapa orang Kristen lagi pawai terus diludahin, saudara? Karena mereka menggunakan salib digedeng-gedeng itu, saudara. Dan mereka ingat gara-gara salib itu mereka dulu banyak yang dibunuhin, saudara ya, di penjara, dibully gara-gara salib itu, saudara ya. Kalau Anda lihat itu ya, jadi mereka benar-benar kalau orang yang percaya kepada Yesus Kristus di Israel ini, dia tidak akan menggunakan Yesus Kristus salib dengan semua simbol-simbol pagan Eropa, saudara. Orang-orang pengikut Yeshua HaMashiach ya kebanyakan menggunakan logonya pohon zaitun atau kaki tian di sini, saudara ya. Jadi mereka tidak akan dan mereka tidak suka ada gambar-gambar yang berbau trinitas, pagan dan sebagainya. Enggak, saudara. Mereka ya di tempat saya suka datang gitu ya, kalau ini kadang-kadang saya ke sinagog, kadang-kadang saya ke Kehilat ya, ke Kehilat Karmel namanya, saudara ya, di Dani Sayek. Nanti lama-lama kapan-kapan saya akan undang Daniel Sayek ke Zoom kita ya, Koinonia ya. Nah, si Daniel Sayek ini dia bilang waktu ditunjukkan gereja Nasaret itu, dia bilang dia gede-gede. Itulah sebabnya kita susah memenangkan mereka. Dia bilang begitu, saudara ya. Ya, saudara, susah memenangkan. Ya, ketika Anda baca di dalam Kisah Rasul 15 ayat 15-16 sama di dalam Amos 9 ayat 11, itu persis, saudara ya, pondok Daud yang telah roboh. Saudara, kalau cerita pondok Daud, ya kalau dalam Anda lihat ya di dalam Tenet Bible itu juga dalam tradisi orang Yahudi di Amos 9 ayat 11 ini itu lagi cerita hari raya Sukkot, saudara ya. Nah, di dalam pondok Daud dan pondok daunnya, pondok Daud itu nggak punya pondok beneran, itu kemah Daud ya. Maksudnya the David's Hood, saudara ya, dalam kemah Daud maksudnya. Kalau ada kemah tabernakel Musa, ada kemah Daud, waktu tabernakel itu dibawa dari Filistin, ya tinggal di rumah Obed-Edom, lalu dibawa lagi ke Yerusalem, lalu dibikin kemah sendiri khusus kemahnya Daud, saudara. Ya, tetapi itu adalah hari raya Sukkot. Nah, kemudian kemah Daud ini nggak diurus lagi, saudara. Nggak diurus lagi karena sudah ada Bait Salomo. Ya, kemah Daudnya kemudian nggak diurus karena ada Bait Salomo. Tapi ada kemah Daud. Jadi ada dua tempat. Nah, di kemah Daud ini, ya, di situ ada berbagai macam alat musik, ada berbagai macam bunyi-bunyian, dan orang-orang di situ itu begitu bebas memuji Tuhan. Tidak dibelenggu oleh sebuah ritual. Ya, di kemah Daud ini ya. Beda dengan di Bait Salomo, saudara. Ya, itu sama-sama Sukkot ya. Peresmian Bait Salomo juga hari raya Sukkot, saudara ya. Peresmian Bait Salomo itu juga saat hari raya Sukkot. Kemah Daud itu kita merayakan kemah Daud, tapi itu juga hari raya Sukkot. Makanya di Sangkakala. Orang Israel kalau melakukan sebuah perubahan yang besar itu harus di hari raya tertentu. Jadi ada temanya, saudara. Hari raya Sukkot, meniup serunai. Karena ada trompet yang ditiup. Ya, di kemah Daud, waktu diarak dari Obed-Edom, waktu Daud nari-nari begitu ya, nari-nari dengan sekuat tenaga, sampai tersibak-sibak semuanya gitu ya. Jadi kelihatan celana dalamnya, ya, kitonanya itu kelihatan ya. Ya seperti kalau, ya mungkin kelihatan kitonanya, karena dia kan pakai kitona apa namanya? Jadi lupa ya, pakaian dalam ya. Kitona itu adalah ininya ya, ini kitona yang baju putih keluar. Ada celana dalamnya itu ya. Saya lupa namanya ya, itu ada dalam pelajaran apologetik menjawab Islam itu ya. Jadi pakaian dalamnya itu sampai kelihatan loh, dia nari-nari jumpalitan ya. Daud ini orang yang sangat ADHD nih ya. Daud ini orang ADHD, saudara ya. Hiperaktif kayak si Samson ya. ADHD loh, jumpalitan nari-nari udah karu-karuan, saudara ya. Dia lepas dari semua gengsinya dia, martabatnya, dia copot semua. Bahkan dia langgar semua ritual karena memang itu bukan bait suci, jadi nggak perlu ritual karena itu bukan bait suci, dan bukan kemah Musa.
Kalau di kemah Musa itu ada aturannya, harus dipakai aturan itu. Di Bait Salomo ada aturannya, harus dipakai, saudara. Tetapi di dalam kemah David's Food, ya itu nggak perlu pakai ritual. Dan itu adalah sebuah perayaan pondok daun, di mana orang-orang tinggal di luar rumah, mereka bikin pondok-pondok pakai daun juga. Kita kan pondok Daud itu David's Food, kemah Daud ya. Kemah Daud ini pondok daun. Sukot itu hari raya pondok daun. Orang tinggal di luar, terus bikin rumah, bikin apa? Bikin dangau ya. Seperti bikin dangau itu di tengah sawah itu ya. Tapi pakai ranting-ranting ditegakkan 4 sisi gitu. Terus atasnya dikasih daun-daunan, terus mereka tinggal semalaman di situ ya. Bukan semalaman, 7 hari kalau nggak salah. 7 hari saudara ya, 7 hari. Nah, itu namanya hari raya pondok daun, Sukot, saudara. Dan itu di situ orang-orang niup serunai, ya, meniup. Masing-masing itu punya shofar ya, shofar. Ada yang pendek, ada yang panjang. Semua rame-rame niup shofar, saudara ya. Senang sekali, saudara. Dan di situ rakyat jelata boleh niup shofar seenaknya sendiri. Nggak kayak di kemah Musa, nggak boleh sembarangan, hanya para imam yang boleh, saudara. Dan di dalam Bait Salomo juga sama, ada aturannya resmi. Itu dibuat, tetapi di kemah Daud enggak, saudara. Dan di kemah Daud itu segala bangsa itu bisa datang, saudara. Ya, di kemah Daud itu segala bangsa bisa datang. Karena tidak ada batas suci di situ, saudara. Ya, nggak ada batas sucinya lagi. Nah, di kemah Daud itu semua orang mengalami hubungan yang langsung dengan Tuhan, saudara. Bukan sebuah mistis, pengalaman mistis, tetapi sebuah sukacita alami, sebuah kehidupan ibadah yang alami. Daud itu banyak sekali melanggar ritual-ritual di dalam bait suci, saudara ya. Dia orangnya santai sekali. Ya. Daud itu ya. Jadi dia makan roti dari meja perjamuan, tapi tentu saja dia harus sucikan diri ya. Yang belum pernah ada rakyat jelata yang makan, karena itu adalah meja pertunjukan ya, meja show gitu ya. Meja terus di atasnya sampel roti-rotinya ya ada di gudangnya mereka untuk disajikan. Tetapi waktu itu imam-imam hanya punya roti yang ada di situ, saudara. Roti itulah yang kemudian dipakai untuk ngasih makan anak buahnya Daud, saudara ya. Waktu di not itu ya. Nah, saudara, tidak ada ritual, tidak ada semua peraturan-peraturan, itu begitu alami, saudara. Tetapi satu-satunya nabi, satu-satunya raja, satu-satunya orang yang dikatakan sebagai biji mata Tuhan, hanya Daud, saudara. Ajaib kan? Tidak ada ritual, tidak ada aturan-aturan baku, liturgi dan segala macam. Bahkan dia lompat-lompat, tidak ada kasta, tidak ada level, saudara. Semua nyampur, budak, majikan, kumpul di kemah Daud, orang segala bangsa yang datang ke situ boleh sama-sama melihat. Acara itu kan dibuka. Beda kalau di bait suci, ada ruangan masuk halaman aja orang kafir nggak boleh, saudara. Orang non-Yahudi aja nggak boleh kalau belum sunat. Masuk halaman aja nggak boleh, saudara ya. Nah, terus di halaman basuh, masuk ke ruangan suci, masuk ke ruangan maha suci. Di kemah Daud enggak, saudara. Di situ ada sukacita, ada pujian, penyembahan dalam musik, nyanyian, ya, semua alat musik itu ada. Mereka bebas menyembah tanpa ritual, tanpa liturgi. Yang ada adalah kemegahan, dan itu musiknya bukan kalau pembanding itu ya. Semua revival, semua kebangunan rohani yang menginspirasi rakyat itu bukan dengan musik-musik konvensional, ya, tetapi adalah musik yang rakyat jelata, saudara, di mana rakyat bisa bebas mengekspresikan dirinya, mencintai Tuhannya, ya. Makanya saya sedih sekali kalau ada gereja yang suka ngelarang boleh musik ini, musik itu, ini musik setan, musik apa segala macam. Saya bilang musik yang musik, bedanya apa musik yang musik? Mau dangdut, mau rock, mau apa, ya musik ya musik, tinggal kamu mau mengarahkannya kemana, ya konten, kamu mau arahkan kemana, bukan musiknya yang dari setan apa bukan. Kadang lucu ya, saudara, ini orang-orang
Apa yang mau saya bicarakan, saudara? Saudara, ketika Israel dan Hamas ini, lihat Hamas, dia menjual Tuhan ya untuk membenarkan semua perbuatannya dia, saudara. Memperkosa, menyembelih bayi, ya, dengan menjual Tuhan ya, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara Israel sama sekali tidak menyebutkan ya tentang agama di situ, saudara. Ya, Israel tidak menyebutkan agama dalam setiap narasinya. Ya kalau lagi berdoa ya berdoa ya, ada 50.000 orang, 5.000 orang berdoa di tembok ratapan kemarin kita lihat ya waktu hari raya Sukkot. Tetapi di dalam narasinya Israel itu begitu sekuler, tetapi mereka pribadi mereka punya kehidupan dengan Tuhannya yang benar, saudara. Menarik ya, saudara ya, menarik. Yang ini yang gorok juga sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ini dia berjuang sebelum berperang, ya dia pakai tefilimnya, kemudian dia pasang ininya, pasang talitnya, lalu dia mulai recite dia. Sema Israel Adonai Elohim Adonai Adonai Elohim. Itu ya sudah di recite, saudara ya. Nah, baru kata Adonai, Elu Melek Haolam. Terus dia di recite, saudara. Ya. Tetapi setelah perang-perang, mereka nggak dikit-dikit ngomong agama, Masya Allah, apalagi enggak, saudara. Ya. Nah, ini kalau bagus lagi ya, saya nonton filmnya Fauda lagi ya di Netflix itu ya. Saya sampai ketawa terbahak-bahak. Saya saja tahu, saudara, salahnya di mana. Ada orang Palestina, Hamas, dia menyamar menjadi orang Yahudi dengan aksen yang sangat Yahudi di satu daerah di Yahudi itu. Namanya daerah, sebentar saya lupa, pokoknya nama daerahnya itu dekat Yerusalem itu ya. Aksennya sama persis dari desa itu gitu ya. Oh, saya dari sini, dia bilang begitu. Aksennya bagus sekali, saudara. Profesional dia latihan untuk jadi spy, saudara. Salahnya di mana orang ini, saudara? Mata-mata ini. Mata-mata ini. Salahnya di mana? Ya. Dia bilang insya Allah dalam bahasa Yahudi, saudara. Sedikit-sedikit dia ngomong insya Allah dalam bahasa Yahudi. Orang Yahudi itu nggak pernah ngomong insya Allah, saudara ya. Ya. Terus dia kan bilang insya Allah, tapi kan dalam bahasa Ibrani. Orang Yahudinya bingung. Karena berkali-kali ngomong 2-3 kali. Dia tengok saya ketawa langsung. Ketahuan ya, mati dah dia. Bener, mau tahu, tembak. Dikit-dikit musuhnya Tuhan. Pelakuannya badak mau bunuh orang, saudara. Siapa di sini yang dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan mulutnya, tetapi kelakuannya badak, saudara. Jangan. Simpanlah kehidupan agamamu untuk privasimu, saudara. Sehingga ketika Anda masuk dalam masyarakat, Anda nggak membuat jarak, saudara. Ibunya langsung enak. Wajar, tapi kamu tahu. Kalau Anda menjual show off agamamu kepada orang, ya, Anda akan ketemu dengan orang-orang yang show off suka agama, yang kelakuannya badut. Saya dulu begitu, saudara. Saya pikir kalau saya dikit-dikit saya bilang haleluya, saya bilang puji Tuhan, wah Tuhan Yesus baik. Saya dikit-dikit bilang begitu, saya pikir saya akan ketemu dengan orang baik. Ya semua kan mikirnya gitu rata-rata kan. Orang berpikir saya kan baik, oke, bisa diterima. Iya tante, ya om puji Tuhan, Tuhan Yesus baik ya. Oh haleluya, puji Tuhan. Oh luar biasa, oh haleluya. Apa yang sering ketemu orang Kristen yang begitu, saudara? Tak jamin, ya artinya busuk, saudara. Percaya nggak? Oh, jangan bukan mengakimi. Anda amatin aja kalau Anda percaya. Kalau dikit-dikit orang dikit-dikit ya begitu, saudara. Tak jamin ya. Itu orang hatinya busuk, saudara. Tak jamin, saudara.
Pak menghakimi, aduh kamu jangan tidak percaya saya, saudara. Ya itu macam Hamas itu, dikit-dikit kan, batu hitam-hitam, tajam itu hati busuk-busuk semua, saudara. Saudara tak kasih tahu ya, ada orang-orang yang kelihatannya ya mengucap kasar gitu, ya preman gitu ya. Saya banyak kali ketemu soalnya, saudara ya. Malah justru dia lebih baik daripada yang dikit. Oh, Masya Allah. Haleluya. Wah, yang begitu-begitu saya sudah hafal. Yang begini-begini biasanya orang-orang nggak benar, saudara. Ya, beda kalau kita bercanda tadi ya. Wah, aduh, bercanda. Tapi orang begitu berduyung. Benar gitu ya. Amati deh, itu ya. Wah, ini bukan memframing ya, tapi Anda amati. Jangan-jangan kamu sendiri lagi yang begitu. Bertobat, kamu berhenti, saudara. Nanti ketemu sama komunitas ini, Anda langsung di stem nanti. Orang nggak baik. Oh, saya lagi ngajari Anda supaya jangan begitu. Supaya Anda jangan dikit. Haleluya. Ini munafik. Yang penting lakuanmu yang benar, ya kauniamu yang kencang, saudara. Ya. Saya nggak berkata Anda tuh sumpah serapat tiap hari. Oh, nggak juga. Nggak usah dibuat-buat juga. Biasa aja. Jadi normal. Nggak usah tunjukkan identitas agamamu. Kalau perlu di rumah itu kamu nggak perlu pakai identitas agama itu, copot semua, saudara. Oh, kalau gitu tak ganti gambar playboy, ya goblok. Jangan, saudara. Jangan malah begitu. Cuma artinya, buat apa identitas agama di rumahmu? Jangan salib, gambar Yesus, gambar Maria, apalagi, saudara. Itu membuatmu itu akan menjadi orang, akan mandek kamu di situ, saudara. Makanya dikatakan, aku akan membangun kemah Daud yang roboh dan akan menambalnya. Gapnya ditambal, ditutup, saudara. Artinya di situ kita ada kehidupan bersama Tuhan yang alamiah. Bukan simbol-simbol, lambang-lambang. Anak saya ajarin begitu. Jadi anak saya kalau ketemu sama orang gereja karismatik yang ada di Belanda ini atau di Jerman, terus yang orangnya begitu, saudara. Ya, tapi jangan ngomong anak saya nggak beriman. Oh, anak saya bisa lebih beriman daripada Anda, saudara ya. Saya kan pernah bilang list doanya semua tidak ada yang dijawab sama Tuhan. Ya, dua-dua anak saya itu kalau bilang berdoa, tak suruh teriak doa, tidak ada yang tidak dikabulkan, saudara. Serius, saudara. Jangan mudah beriman. Ya, anak saya itu diakoninya kencang itu kasih kita mari, saudara. Rajin, nggak pernah bolong, saudara. Ya, apalagi dia flegmatik. Orang flegmatik kan terkenal apa? Kalau sudah ngelakuin satu, nggak bisa berhenti, kan? Ya kan? Tekun, kan? Orang flegmatik, ya ikut kelas apostolik. Nah, saya begitu tekun, saudara, ya. Tekun. Jadi jangan hanya masalah imannya dia, tapi dia tidak agamawi sama sekali, saudara. Anda kalau melihat anak saya, itu jauh dari kehidupan agamawi. Nah, itu yang sedang saya presentasikan kepada Anda. Bagaimana Hamas yang dikit-dikit Allahu Akbar itu kejamnya minta ampun, sementara orang Israel dia memperlakukan bahkan tawanan pun diperlakukan dengan baik, saudara. Ya, dia bisa hidup bersama dengan saya yang goyim, ya. Dia bisa hidup bersama dengan kami, ya. Bahkan saya diundang makan di hari Sabatnya, mereka diundang makan, saudara. Ya, jadi cuci ini begini, karena kan saya ikut ini ya pelajaran tentang apa namanya bagaimana kehidupan sehari-hari orang Yahudi. Saya diundang makan dalam acaranya mereka, ritualnya mereka. Waktu di meja makan, kita cerita senang sekali, saudara. Itu saya melihat rasa ini benar-benar jauh dari kehidupan agamawi, tapi mereka menghayati, saudara, makna itu, saudara. Makna Adonai Eloheinu itu dalam hidup mereka menghayati sekali, saudara. Ya, walaupun anaknya ada yang homo ya, ada yang LGBT ya, itu saya nggak tahu. Tetapi dia bisa terima anak ini, saudara. Dan anak ini ngomong dengan saya pede ya, yang LGBT itu ngomong dengan saya pede pakai bahasa Jerman ya. Ya bahasa Jermannya bagus saya tentunya ya, anak itu lagi belajar. Tapi itulah, saudara, saya lagi cerita kepada Anda. Yang satu tidak agamawi, dia punya ritual lebih dari kita, tapi dia tidak menunjukkan itu di luar, saudara. Yang satu tapi kejamnya minta ampun. Nah, itu sama dengan orang Kristen, yang satu biasa saja, yang haleluya. Tiap menit ketemu Anda itu mungkin haleluya. Nah, itu hati-hati, saudara. Dan saya mengharapkan Anda jangan begitu, saudara ya. Saya mengajari Anda normal. Nggak usah ada tanda-tanda bahwa Anda seorang Kristen, seorang agama, tapi hidupmu adalah Yesus.
Itu sangat penting. Kalau kamu menunjukkan Kristenmu dengan hidupmu, saudara, kamu tidak akan pernah ketemu ilusi agama. Kamu selalu ketemu Tuhan yang sejati, saudara. Disitulah ada sukacita pondok Daud itu dalam hidupmu. Karena ketemu Tuhan yang sejati. Bukan dalam ritual yang bait Salomo atau kemah Musa dengan imam-imam yang maha suci mulia, tapi kemblu-kemblu, saudara ya. Ya kan? Anda ketemu dengan orang yang urakan seperti saya, saudara. Tetapi Anda akan ketemu Tuhan yang sejati, seperti saya, istri saya, dan anak-anak saya. Tuhan Yesus memberkati.